Delegasi 8 negara ikuti kemeriahan closing ceremony BTIFF 2024. Jerit tangis anak warnai kitanan masal Haul Sunan Bonang Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Selamat sekali, saya Siti Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Cekat Samping Awal Media Medis hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Cekat Samping Awal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Closing ceremony Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival tahun 2024 berlangsung sangat meriah. Rombongan delegasi 8 negara ikut menari dan larut dalam suasana pesta. Kegiatan tahunan ini sengaja digelar oleh Pemkab Bojonegoro untuk mengenalkan budaya lokal setempat kepada warga internasional. Setelah digelar selama 5 hari, gelaran event tahunan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024 secara resmi ditutup. Acara closing ceremony berlangsung di depan halaman Pemkab Bojonegoro pada Rabu malam. Closing ceremony dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah beserta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, Presiden Siof, serta peserta dari delegasi negara Korea Selatan, Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Bulgaria, dan India. Acara closing ceremony berlangsung sangat meriah. Sejumlah peserta nampak menikmati hidangan makan malam yang sudah tersedia. Bahkan di malam terakhir mereka berada di Bojonegoro, para peserta dari sejumlah negara meluapkan kegembiraan dan kebahagiaan mereka dengan cara bernyanyi dan berjoget bersama. Agatha, salah satu peserta delegasi Polandia, mengungkapkan, selama berada di Bojonegoro dalam rangkaian Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival, dirinya bersama dengan teman-teman senegaranya amat sangat merasa senang, bahagia, dan terhormat bisa turut serta untuk mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, selama mengikuti Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024, masyarakat Bojonegoro sangat harmonis dan ramah saat dirinya bersama teman-temannya berada di Bojonegoro. Selain itu, budaya, kawasan wisata, dan kekayaan alam di Bojonegoro sangat menakjubkan. Hal itu tentunya sangat membuat dirinya sangat nyaman selama berada di Bojonegoro. Agatha menambahkan, ia tak akan pernah melupakan pengalaman selama mengikuti Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival, dan saat kembali ke negara asal akan menceritakannya kepada rekannya. The whole experience, it was just very amazing. We had the chance to meet a lot of new people from different cultures, and first of all, obviously, like meet you, like the locals, and just experience everything we possibly could from Indonesia, and we're so happy and super blessed for this experience. And I loved everything about it. It was really fun. We could perform, we could share our culture and what is it in this whole thing for us too. And see how you do your dances and how we do ours. We could show that, so it was amazing. Yeah, you went one of the iconic tourism in Bojonegoro. It's called Kayangan Api last night. Oh yeah, I what did do you not think? go actually. I did not go because I felt a little bit sick. Oh yeah. So, but I heard amazing stuff about the place and everybody loved it. That was there. So. Okay, and next, what you wish for the next event like this? What do you wish? For the next year? Yes. I don't know. I mean, everything was amazing. The food was great. The hotel was super nice. Like we felt always very secure and very welcome by everybody. So I think there's everything was amazing. We had a lot of water. So it was really great. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, agenda ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir berupa penutupan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Setelah berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 20 hingga tanggal 24 Juli 2024. Selama pelaksanaan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival turut berkolaborasi dengan sejumlah pihak maupun elemen. Selain itu, juga mengenalkan kesenian, budaya, pariwisata, melibatkan penggerak sektor perekonomian UMKM, serta kepedulian terhadap lingkungan. Selama pelaksanaan kegiatan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival berlangsung sangat baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Bahkan para peserta dari sejumlah negara sangat antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Dari Pemkab Bojonegoro
kita lihat bersama-sama dengan tema BTIF, yaitu Bojonegoro Tengol International yang telah berlangsung mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, yaitu 5 hari bertempat di Bojonegoro. Sedangkan di dalam tema tersebut ada kolaborasi, yaitu mengenai seni, pariwisata, UMKM, dan lingkungan. Saya kira ini berjalan dengan baik, diikuti oleh 8 negara dan 1 Indonesia menjadi 9 negara. Tak hanya itu, Nurul Aziza menambahkan, Bojonegoro Tengul International Folklore Festival ke depan belum bisa dipastikan delegasi negara mana saja yang akan turut serta untuk mengikuti event tahunan tersebut. Hal itu mengingat sesuai ketentuan dari SIOF, delegasi negara mana saja yang akan dilibatkan ke depannya. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, setelah digelar selama 5 hari, Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024 secara resmi ditutup pada Rabu malam. Closing ceremony yang berlangsung di halaman Pemkab Bojonegoro berlangsung cukup meriah. Bahkan delegasi 8 negara yang mengikuti acara penutupan meluapkan kebahagiaan dan kegembiraan mereka dengan cara bernyanyi dan berjoget bersama. Closing ceremony Bojonegoro Tengul International Folklore Festival tahun 2024 yang digelar di halaman rumah dinas Bupati Bojonegoro pada Rabu malam berlangsung meriah. Nampak euforia para tamu delegasi yang datang dari 8 negara, yaitu Bulgaria, Jepang, Korea Selatan, Polandia, Rusia, Filipina, Amerika, hingga India ini melebur jadi satu dalam tarian malam perpisahan. Beberapa lagu dangdut yang dibawakan oleh Forkopimda langsung disambut para turis dengan goyang bersama. Mereka sangat kompak mengikuti gerakan yang diperagakan oleh instruktur. Setelah 5 hari melakukan parade pertunjukan kesenian rakyat dari negara masing-masing, kemudian berwisata kuliner hingga melihat keunikan warisan budaya lokal seperti batik dan tenun, puluhan peserta yang hadir dari 8 wilayah negara bagian ini nampak senang dan bahagia. Perwakilan Council of Organization of Folklore Festival and Folk Arts atau COF Indonesia, Amar Aprizal sangat kagum dengan gelaran festival internasional yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro ini. Dirinya menganggap pelaksanaan BTIFF 2024 yang melibatkan 8 negara selama 5 hari terakhir ini sangat ideal dan menakjubkan. Dari pelaksanaan pertama, dari mulai tanggal 20 parade, terus kemudian pembukaan, setelah itu kemudian ada pertunjukan, terus kemudian ada program penanaman pohon, terus mereka juga ada workshop dengan anak-anak siswa di Bojonegoro. Sampai kepada mereka juga shopping, jalan-jalan, dan menikmati keindahan Bojonegoro. Alhamdulillah penyelenggaraan ini bisa terlaksana dengan sangat baik dan sukses. Alhamdulillah kita sangat bersyukur, cuaca juga sangat mendukung, dan pelaksanaan ini tentunya atas dukungan semua masyarakat Kabupaten Bojonegoro sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dan harapan ke depan seperti apa, Mas? Iya, pelaksanaan ini sangat luar biasa ya. Kami sangat kagum dengan persiapan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro. Sangat perfect sekali ya dalam melakukan persiapan tentunya. Dan kami berharap juga agar penyelenggaraan ini tidak hanya berhenti di tahun ini saja. Kita berharap agar pelaksanaan ini bisa dapat terus terlaksana sampai tahun-tahun mendatang, sehingga akan berdampak luas kepada khususnya pemerintah, masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, dan kita bisa juga memperlihatkan lebih banyak lagi tentang apa yang kita miliki, tentang kebudayaan yang kita miliki di Kabupaten Bojonegoro untuk dunia. Sementara itu, salah satu tamu asal negara Bulgaria mengaku bahwa BTIFF merupakan pertunjukan terbaik yang pernah diikuti. Dirinya berharap agar timnya bisa ikut festival seperti ini lagi. One of the best festivals that I've ever been. Organization, stages, sound, people, food, accommodation, everything was out of the league. It was really something that there's no words to describe. It was really amazing 5 days of our lives.
amazing. It's gonna stay in our life forever. Will you come to this town again? Oh Will yes. you get the Oh time? yes. Yes, and I'm gonna tell all my colleagues about it. Yeah. They should participate. Yeah. Yeah. It's really good. Okay. Thank you for having us here. Thank you for everything that you've done for us. Thank you. Big thank you. You're gonna stay in our hearts forever. Okay. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Budianto, mengucapkan banyak terima kasih kepada delegasi 8 negara karena selama 5 hari terakhir telah bersama-sama memberikan pertunjukan terbaiknya untuk warga Bojonegoro. Perbedaan budaya tak menyurutkan niat untuk bersama-sama memperkenalkan kepada warga dan peserta lainnya. I'm so thankful that we all of us can attend this evening's closing ceremony for our festival BTF Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. I would like to thank God who has given us blessing and mercies so we can gather here in a good and healthy condition. Thank God. On this opportunity, I would like to say that it is amazing to think that this time we have been brothers and sisters by getting through this 5 days festival. You know, when I was a child, once I heard a song like this. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. You got that? Tim Liputan, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, kegiatan souvenir shopping menjadi sarana promosi produk UMKM di Bojonegoro untuk go internasional. Dalam kegiatan ini, rombongan delegasi 8 negara mendatangi stand produk UMKM lokal Bojonegoro untuk dijadikan oleh-oleh ke negara asalnya. Hari kelima acara Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF tahun 2024 digelar souvenir shopping di alun-alun setempat pada Rabu. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana promosi produk UMKM Bojonegoro untuk go internasional. Kegiatan diawali dengan hiburan oleh band Platinum Entertainment sambil menunggu kedatangan delegasi 8 negara, masing-masing dari Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Bulgaria, dan India. Perwakilan tiap pelaku UMKM menjual dan mempromosikan produk UMKM unggulan masing-masing. Terdapat 11 pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi, meliputi Wakulbo, Asosiasi Gemawira, Asosiasi Handicraft Jawa Timur, Asosiasi Pengrajin Batik Bojonegoro, APMMIK, FIJ, PKK Bojonegoro, Produk Unggulan Kayu Jati, APMMJ, CEC, dan PKM. Suasana meriah menarik minat pengunjung untuk memenuhi stand UMKM. Rombongan delegasi 8 negara juga terlihat antusias membeli oleh-oleh, mulai dari makanan ringan, minuman, batik, handicraft, dan kerajinan lainnya. Menurut para pengunjung, produk UMKM Bojonegoro yang mengikuti acara ini bervariasi, sehingga pengunjung maupun turis yang datang memiliki banyak pilihan, apalagi barang-barang yang dijual juga berkualitas. Sedang lihat-lihat apa ya, Kak? Saya di sini sedang melihat pameran UMKM yang diadakan oleh BTIF. Ada beragam macam UMKM sih, kayak handicraft, juga ada batik-batik, juga pameran kayu-kayu, juga ada stand-stand makanan yang sangat enak. Produknya bagus-bagus ya, Kak? Bagus sekali, juga beragam, Kak. Juga ada banyak makanan yang enak. Sempat beli apa ya, Kak, tadi? Saya tadi sempat beli makanan, juga beberapa handicraft, dan ada saya beli batik juga. Harapannya dengan kegiatan ini untuk kedepannya apa ya, Kak? Dari kegiatan ini semoga para turis asing bisa mengenal potensi Bojonegoro dengan baik, dan harapan saya turis-turis bisa membagikan kenangan yang sangat indah di Bojonegoro ini kepada teman-temannya di sana. Event internasional yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro tahun ini diharapkan bisa membawa kesan bagi delegasi 8 negara yang datang. Selain itu, acara ini juga bisa mengangkat nama produk UMKM Bojonegoro menjadi lebih dikenal hingga ke mancanegara. Harapan kita dengan momen kali ini bisa lebih mengangkat produksinya teman-teman, bisa lebih terkenal ya, bukan hanya untuk di lingkungan Bojonegoro, tapi juga bisa terkenal di mancanegara, karena kebetulan hari ini beberapa dari wisatawan asing
bisa singgah sekaligus bisa mencoba produk dari UMKM kita. Dalam kesempatan ini, wisatawan asing yang datang juga terlihat antusias membeli produk UMKM lokal Bojonegoro. Harga produk yang dijual mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Tim Liputan JTV Bojonegoro. Jerit tangis anak warnai kitanan massal Haul Sunan Bonang Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Jerit tangis anak-anak mewarnai acara kitanan massal dalam rangka Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Bahkan sejumlah peserta yang takut sempat berusaha kabur dan mengurungkan niatnya untuk berkitan. Meski demikian, sebanyak 89 anak berhasil untuk dikitan. Suasana berbeda terlihat di Komplek Makam Sunan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Puluhan anak-anak duduk sesuai nomor urut untuk menunggu kitanan massal yang digelar oleh Yayasan Mabarot Sunan Bonang Tuban. Perasaan resah bercampur takut menyelimuti bocah-bocah peserta kitanan massal ini. Wajah lugu mereka terlihat tegang saat menunggu giliran kitan yang digelar secara gratis ini. Tak jarang peserta harus menangis ketakutan saat mendapat gilirannya. Bahkan seorang peserta sempat berusaha kabur dan mengurungkan niatnya untuk berkitan. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya sang anak bersedia dikitan meski harus dipegangi oleh panitia. Kitanan massal ini merupakan rangkaian acara Haul Sunan Bonang ke-515. Meski diwarnai tangis, sebanyak 89 berhasil dikitan. Selain ingin menunaikan kewajiban kitan sebagai umat muslim, peserta juga berharap berkah dari Sunan Bonang. Meski sempat kesakitan, anak-anak peserta kitan juga mengaku senang dan lega setelah dikitan. Pasalnya mereka mendapat uang saku, baju, sarung, kopiah, dan topi dari panitia kitanan massal. Kita ikut apa? Sunat massal Sunan Bonang. Kenapa ikut di sini? Karena berkah Sunan Bonang. Dapat apa saja di sini Sunan? Baju, uang, saku, sama sarung, sama kopiah, sama sendal. Tadi rasanya gimana di Sunan? Cuma perih sedikit. Perih sedikit. Apa ini tadi? Sunatan massal. Kenapa pengen ikut di sini? Cari berkah. Tadi dapat apa saja nih? Topi ya, baju, sarung. Gimana? Takut agak tadi? Enggak. Ya, rasanya gimana, sakit? Kitanan massal merupakan agenda rutin dalam rangkaian Haul Sunan Bonang. Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi anak-anak, khususnya di sekitar Komplek Pemakaman Sunan Bonang Tuban, untuk menunaikan kewajiban kitan sebagai umat muslim. Tak hanya dari Tuban, peserta kitanan massal juga berasal dari Bojonegoro dan Lamongan. Mereka dikitan menggunakan teknik tradisional yang dilakukan oleh calak. Jumlah pendaftarnya 89. Dari Bojonegoro ada, dari Lamongan ada, dan Tuban dan sekitarnya. Cuma yang ada kemarin yang mengundurkan diri satu sakit. Mendapat sarung dan baju, juga topi. Dilaksanakan setiap Haul Sunan Bonang. Haul Sunan Bonang digelar setiap tahun pada bulan Muharram. Selain kitanan massal, pengurus yayasan juga menggelar berbagai acara keagamaan seperti pertemuan ulama, taktimul Quran, tahlil akbar, dan zikir bersama. Pada Kamis siang, ribuan umat muslim dari berbagai daerah sudah berbondong-bondong datang untuk berziarah ke makam Sang Sunan. Sementara puncaknya pada Kamis malam akan digelar pengajian umum dengan penceramah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Zulfa Mustafa.
Husni Mubarak, CTV Tuban. Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Ngawi melambung dalam 3 hari terakhir. Cabai rawit yang sebelumnya dijual kisaran Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sudah 3 hari terakhir, harga cabai rawit di pasar tradisional Ngawi terus merangkak naik. Saat ini harga komoditas bumbu dapur tersebut tembus Rp80.000 per kilogram. Padahal normalnya cabai rawit dijual di kisaran harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menilai kenaikan harga tersebut karena pasokan barang yang sulit dari petani karena gagal panen. Salah satu pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, Suprapto, menjelaskan saat ini cabai yang ada kebanyakan berasal dari wilayah Madura. Dari beberapa daerah seperti Blitar, Kediri, dan Magetan masih sulit untuk didapat. Menurutnya kenaikan juga terjadi pada cabai lalapan dari Rp32.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Dan cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Meski begitu, untuk harga tomat saat ini cenderung turun di kisaran Rp5 sampai dengan Rp6.000 per kilogram. Harga cabai saat ini seperti apa di pasarnya? Harga cabai untuk rawit merah yang ini Rp80.000. Yang rawit hijau ini Rp32. Yang keriting ini Rp40.000. Sebelumnya ini Rp65. 70 terus meroket jadi 80. Mulai kapan Pak kenaikan itu Pak? 3 hari terakhir ya? Ya, 3 hari terakhir. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini standar aja. Naiknya 2.000 turun 2.000 gitu cuma. Kayak ini Pak? Ya, nah ini memang lokalan ini. Kalau idealnya harga cabai rawit itu berapa Pak? Idealnya ya kalau ini terlalu mahal nih kayak kurang anu. Kalau normalnya itu di harga berapa? Normalnya ya 30-an, itu udah normal. 30, 35 itu udah normal. Itu karena apa Pak naiknya ini Pak? Ini kelihatannya ini cuma satu arah aja dari Madura. Atas kondisi ini, para pedagang dan pembeli hanya bisa pasrah. Mereka berharap pihak terkait segera turun tangan agar harga cabai rawit kembali normal. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, sedikitnya 50 seniman lokal Bojonegoro dilibatkan dalam gelaran Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival 2024. Mereka menampilkan kesenian rakyat campur sari dan ludruk lokal Bojonegoro. Kegiatan yang diselenggarakan Pemkab Bojonegoro ini juga dinilai mampu untuk mendorong semangat generasi milenial untuk melestarikan budaya dan kesenian lokal. Hari keempat Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF 2024 menampilkan pagelaran kesenian rakyat campur sari dan ludruk Bojonegoro di alun-alun Kabupaten setempat pada Selasa malam. Kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat ini mendapat pujian dan apresiasi dari para seniman lokal. Selain itu, masyarakat juga antusias menonton campur sari dan ludruk Bojonegoro yang disajikan. Pada gelaran kesenian rakyat ini melibatkan sedikitnya 50 seniman muda lokal Bojonegoro. Kegiatan dalam rangkaian BTIFF 2024 ini dinilai mampu mendorong semangat generasi milenial untuk melestarikan budaya dan kesenian lokal. Salah satu pegiat seniman Bojonegoro, Yanto, mengaku bangga karena event internasional ini tidak hanya menampilkan seniman dari luar negeri saja, namun juga menampilkan kesenian-kesenian dan budaya serta melibatkan para pelaku seni di Bojonegoro. Saya salut sekali dengan BTIF untuk Bojonegoro ini. Dari tahun ke tahun ada tambahan untuk yang ditampilkan, utamanya yang dari lokal. Jadi selain mengundang dari luar negeri itu hadir tampil di sini, kita juga menampilkan kesenian-kesenian yang ada di Bojonegoro, budaya yang ada di Bojonegoro. Saya salut sekali dan bisa dilanjutkan kegiatan seperti ini. Pak, untuk seniman Bojonegoro sendiri seperti apa Pak saat ini? Oke, seniman Bojonegoro banyak. Jenis kesenian, jenis kebudayaan di Bojonegoro itu sangat banyak sekali. Dan jika digali, semuanya masih ada sebenarnya. Dan inilah yang memang dibutuhkan pemerintah, karena bergerak sendiri tidak mungkin tanpa campur tangan dari pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Semoga aja dengan kegiatan ini adalah betul-betul implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 2017, yaitu regulasi untuk tata kelola seni budaya di kabupaten, khususnya di Bojonegoro. Saya salut sekali dengan pemerintah daerah. Pak, harapannya ke depan seperti apa Pak nanti? Ya, harapannya ke depan untuk Bojonegoro, seniman, kesenian, kesenimanan, dan lembaga
yang mengelola kesenian ini betul-betul bisa sinkron. Akhirnya pihak pemerintah melalui dinas terkait dan seniman bisa lebih sinkron lagi dan lebih bagus lagi. Karena apa? Budaya ini adalah mercusuar suatu daerah. Untuk menghibur para penonton yang datang, para seniman ini pertama kali menampilkan pagelaran campur sari. Satu persatu pesindan mulai membawakan lagu-lagu daerah yang diiringi alunan musik tradisional seperti gambang, saron, gendang, dan seruling. Merdunya alunan lagu-lagu yang dibawakan para seniman lokal ini sukses menyita perhatian warga. Terbukti warga hadir memadati kawasan alun-alun Kabupaten Bojonegoro. Bahkan warga juga rela datang lebih awal untuk melihat pertunjukan campur sari dan ludruk di pagelaran BTIFF. Ini tadi nonton apa, Bu? Campur sari. Campur sari. Kesini sama siapa, Bu? Sama anak. Dari jam berapa kesini, Bu? Jam 3. Jam 3. Bu, tanggapannya dengan kegiatan gini gimana? Melestarikan budaya. Ya. Suka, Bu, dengan daging? Ya, suka. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Warga berharap kegiatan serupa lebih gencar diselenggarakan, serta bisa lebih meriah lagi, khususnya kegiatan yang banyak melibatkan seniman lokal daerah Bojonegoro. Kenapa, Mbak? Nonton campur sari. Campur sari. Sama siapa kesini tadi? Sama keluarga, sama teman-teman. Dari jam berapa kesini? Dari jam 3. Dari jam 3. Gimana, Mbak, tampilannya tadi? Bagus. Dengan adanya kegiatan kayak gini, tanggapannya gimana, Mbak? Tanggapannya semoga tahun depan ada lagi dan lebih meriah supaya bisa menghibur masyarakat Bojonegoro. Selain performance dari masing-masing negara, acara tersebut juga melibatkan para pelaku UMKM lokal Bojonegoro. Selain meningkatkan sektor perekonomian masyarakat, dengan adanya kegiatan ini, pemerintah berharap agar potensi kesenian lokal Bojonegoro lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan mancanegara. Tim Liputan CTV Bojonegoro. Teror darah gemparkan warga sebuah desa di Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Penggawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Warga sebuah desa di Kabupaten Tuban digemparkan dengan teror darah yang terjadi sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis mirip darah tersebut berceceran di jalan-jalan kampung dan gang kecil serta rumah warga setempat, sehingga membuat warga setempat merasa resah. Warga desa Tuwiriwetan, Kecamatan Maraura, Kabupaten Tuban, digemparkan dengan teror darah yang terjadi di desa setempat sejak 2 hari terakhir. Cairan merah berbau amis mirip darah tersebut berceceran di jalan-jalan kampung dan gang kecil serta rumah warga setempat sehingga membuat warga setempat resah. Kejadian ini juga menjadi perbincangan hangat setelah sejumlah warga mengupload foto-foto kejadian di media sosial. Bahkan kini sebagian warga setempat juga merasa takut dan cemas, khawatir peristiwa serupa kembali terulang. Hingga Rabu siang, bercak darah yang tercecer di jalan dan tembok rumah warga setempat masih menyisakan bekas. Cairan merah yang sudah kering tersebut masih terlihat di paving jalan dan tembok-tembok rumah warga yang belum dibersihkan. Sementara sebagian besar sudah langsung dibersihkan pemilik rumah. Salah satu warga, Lia, mengatakan teror tersebut kemungkinan terjadi pada Senin malam dan baru ia ketahui pada Selasa pagi saat membuka pintu rumah. Cairan tersebut muncul secara misterius dan hingga kini belum diketahui siapa pelakunya. Mbak, itu kejadiannya gimana itu, Mbak? Kalau pas bangun pagi, selesai subuh itu di depan pintu udah ada geden itu. Ceceran darah itu ya. Langsung ini saya apel. Itu banyak, Pak? Banyak itu, Pak? Iya. Itu di kampung sini banyak gitu? Nggih mubeng kok, Pak. Terus warga gimana, Pak? Takut? Nggih takut, turun nggih. Kok niku penguripan ngoten lho. Teror gitu ya? Nggih, teror. Berapa hari, Mbak? Kira-kira?
kali dinten sakniki. 2 hari. Tapi nak teng kulon ki mau gek wingi tok. Sementara teror kedua terjadi pada Selasa malam. Situasi ini membuat sebagian warga merasa resah dan cemas. Pasalnya, hingga kini sumber dari bercak darah tersebut belum diketahui. Itu saya pulang dari pasar, terus bentong-bentong, ini kita apa ya, ini kita apa? Terus orang-orang enggak bermasalah, tapi kok sorenya itu ada lagi itu loh. Jadi nggak cuma sekali gitu ya? 2 kali. Terus masyarakat gimana Bu? Takut mah nggak Bu? Ya ada yang takut, ada yang enggak. Itu kira-kira darah apa itu Bu? Darah apa itu Ya kira-kira? nggak tahu, darah apa itu nggak tahu. Kalau baunya gimana Bu? Kayak Baunya ya kalau disiram air itu amis gitu loh. Berarti langsung dibersihkan Bu ya kemarin? Ya sing di rumah saya tuh baru kemarin sore. Warga berharap pihak berwenang dapat segera menyelidiki dan menemukan penyebab dari teror ini, sehingga mereka bisa kembali hidup tenang. Husni Mubarok, JTV Tuban. Sementara itu, untuk mengantisipasi kekeringan akibat musim kemarau, para petani di Kabupaten Bojonegoro berinisiatif membuat kolam terpal untuk menampung air. Meski harus mengeluarkan tenaga dan biaya berlebih, kegigihan mereka untuk membuat tanaman tembakau yang dibudidayakan mampu tumbuh subur, tidak layu dan mati. Untuk mengantisipasi kekeringan akibat musim kemarau, para petani di Desa Derajat, Kecamatan Baurno, Kabupaten Bojonegoro, berinisiatif membuat kolam terpal untuk menampung air. Kolam air berukuran rata-rata 3 kali 5 meter persegi ini mereka buat di tengah sawah. Selanjutnya, kolam yang telah ada mereka gunakan untuk menampung air dari sumur bor irigasi yang jaraknya cukup jauh, yakni sekitar 200 meter di selatan desa. Meski air yang mereka datangkan ini tidak gratis, yakni harus membayar beban ongkos operasional sebesar Rp50.000 per kolam, namun melalui metode ini, para petani mengaku senang sebab lahan sawah mereka tak sampai terbengkalai. Setidaknya, air yang tersedia cukup untuk mengairi sawah sekaligus menyiram dan memupuk tanaman di tengah datangnya musim kemarau. Selain itu, upaya ini terbukti efektif, meski harus mengeluarkan tenaga dan biaya berlebih. Namun ribuan tanaman tembakau yang mereka budidayakan mampu tumbuh subur, tidak sampai layu dan mati seperti padi yang sebelumnya sempat gagal panen. Bahkan saat ini tembakau yang rata-rata berumur 1 bulan dapat tumbuh normal, sebab penyiraman dapat dilakukan secara teratur minimal 2 hari sekali. Pak, ini tanam berapa ribu pohon? Tanam 6 ribuan. 6 ribuan. Ya. Pak, terus ini kan kemarau, airnya dari mana? Airnya dari irigasi. Dari irigasi terus ditampung di kolam ini? Ditampung di kolam sini. Ini untuk nyiram, untuk mupuk? Ya pupuk ya ambil di situ, siram ambil di situ. Pak, harapannya gimana Pak untuk tembakau ini nanti? Ya harapannya ya kalau bisa harganya ya cukup lumayan, kalau lumayan kan enggak takut tanam lagi. Gitu. Senang itu Pak ya, petani enak itu. Petani enak, terus harga pupuk ya terjangkau kan gitu deh. Pak, kemarin padi sini bagus ya Pak? Padi kalau panen bagus, kalau arealan Walik ini kan enggak seperti bagus yang ini dibantai. Oh, enggak bisa ya, enak tembakau ya? Iya enggak bisa. Tanam kedua Pak yang tanam kedua yang gagal. Gagal ya kalau yang begini ini dulunya ya tanam, cuma dibantai. Oke, terus ganti tembakau ini? Iya, langsung tembakau. Sudah tanam, sudah pupuk sekali. Pak, ini jenis apa Pak tembakonya? Tembakonya jenis 08. 08? Iya. Saat ini petani hanya berharap nantinya tembakau yang mereka tanam dapat menghasilkan panen yang berlimpah dengan harga jual yang tinggi. Tim Liputan JTV Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bojonegoro memperkenalkan kesenian Langen Tayub dan destinasi wisata Kayangan Api ke delegasi 8 negara dalam rangkaian kegiatan Bojonegoro Tenggul International Folklore Festival atau BTIFF 2024 pada Selasa. 8 delegasi negara tersebut yakni Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Korea Selatan, Bulgaria, dan India. Selain itu juga terdapat perwakilan dari Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pamekasan yang ikut serta dalam agenda pagelaran kesenian internasional yang digelar oleh Pemkab Bojonegoro yang bekerja sama dengan Konselor International of Folklore Festival atau SIOF Indonesia. Pada hari keempat ini, para turis asing dikenalkan dengan Langen Tayub yang merupakan budaya Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, mereka juga diajak berkeliling dalam wisata Kayangan Api yang berada di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Tampak saat rombongan delegasi datang, disambut oleh sinden dengan pemberian selendang, kemudian diiringi Langen Tayub yang menambah suasana hening di Kayangan Api kian terasa. Kemudian mereka diajak bersama-sama mengelilingi api Kayangan Api. Suasana semakin meriah tatkala semua delegasi diajak bersama-sama untuk menari tayub. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Budianto mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan motivasi seniman lokal untuk meningkatkan kreativitas dan wawasan untuk tampil bersama seniman mancanegara. Perlu diketahui kegiatan tersebut digelar selama 5 hari di Kota Migas atau sebutan lain dari Bojonegoro. Dimulai dengan kegiatan parade yang digelar pada 20 Juli 2024. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan kesenian dan sosial yang bertempat di beberapa destinasi wisata di Kabupaten Bojonegoro hingga Rabu, 24 Juli 2024. Tim Liputan CTV Bojonegoro.